A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul adam. Amma ba'd. Bapak-bapak, saudara-saudara, ustadz yang dirahmati Allah, pertama dan terutama sekali, marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan, memberikan kita peluang agar dapat melaksanakan amal ibadah, amal soleh di dalam kehidupan ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada roh junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sampai saat ini kita masih konsisten melaksanakan sunnah beliau. Saudara-saudara, sidang bedah materi pada pagi hari yang berbahagia ini, bahwa pada hari ini kita akan membahas yaitu yang berjudul atau katakanlah tema tema pembahasan kita pada pagi ini yaitu penyesalan pada hari kiamat. Bahwa di sini kita bisa melihat bagaimana judulnya ini adalah penyesalan pada hari kiamat, yaitu orang-orang atau manusia-manusia yang di dalam kehidupannya tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka dia akan menemui yang namanya penyesalan. Pokok bahasan kita pada pagi ini yang pertama atau subtemanya adalah salah memilih teman. Salah memilih Tuhan atau sesembahan. Yang kedua, tidak mengambil jalan Rasulullah. Dan yang ketiga, salah memilih teman. Sebagai dasar atau sumber dalil rujukan kita atau referensinya yaitu Quran surat Maryam ayat 81 sampai 82, As-Su'ara ayat 213, Quran surat Al-Furqan ayat 27-29, surat Az-Zukhruf 43 sampai dan juga ayat 67. Surat Al-Ankabut itu ayat 29 dan ayat 25 balik. Kemudian dalam kitab Ibnul Qayyim Al-Jauziyah
Mencapai Cinta, halaman 374. Nah, inilah sebagai referensi kita di dalam membahas judul penyesalan pada hari kiamat. Kita membahas masalah ini agar audien ataupun katakanlah masyarakat lebih bertambah imannya tentang hal-hal yang gaib, diantaranya adalah hari kiamat. Karena penyesalan itu nantinya terjadi di hari kiamat. Setelah kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kubur, kita akan melihat apa yang telah kita perbuat selama di dunia, maka di sini akan timbullah penyesalan. Kita ketahui bersama bahwa penyesalan itu selalu datang terlambat. Penyesalan selalu terlambat. Namanya di akhir. Kalau di awal itu namanya pendaftaran, Pak. Jadi untuk itu, membahas lebih gamblang dan lebih jelas apa yang nantinya kita sampaikan di waktu berkhutbah. Untuk itu saya meminta kepada para ustadz untuk sumbangsihnya atau distribusinya untuk kemajuan kita bersama, apa yang semestinya kita sampaikan nanti di dalam berkhutbah. Untuk itu saya berikan kesempatan yang pertama kepada ustadz yang sebelah kanan saya untuk memberikan tanggapan ataupun masukan. Sekian, silakan. Kan perintah-perintahnya Allah maupun tidak mentaati aturan-aturan Allah, baik itu yang sudah menjalankan perintahnya maupun yang tidak menjalankan perintahnya. Kita termasuk orang fasik maupun orang munafik, bahkan orang yang zalim. Ini selalu ada dalam diri kita. Maka dari itu, dengan supaya kita tidak menyesalinya, hendaknya kita banyak mendekatkan diri kita kepada Allah dan berbanyaklah bertaubat kepada Allah SWT. Mohon ampun kepadanya. Itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah dan kurangnya, mohon dibahas. Demikianlah tanggapan dari Ustadz kita Samsul Hadi yang telah memaparkan tentang penyesalan pada hari kiamat. Maka untuk itu sudah sama-sama kita dengar tadi bahwa apa yang telah disampaikannya yaitu orang-orang yang tidak berbuat kebajikan dan senantiasa melaksanakan kejelekan, maka nanti di hari kiamat pastinya akan menyesal. Dan kita masuk kepada poin yang pertama di dalam hal ini, kita berikan kesempatan kepada para ustadz kita yang sebelah kiri, yaitu penyesalan yang nanti yang dialami oleh manusia di hari kiamat itu tentang bagaimana dia mengambil sesembahan, berarti menyesal memilih Tuhan. Maka untuk ustaz yang sebelah kiri saya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk saja kepada bahasan kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam surah Al-As itu ada manusia yang merugi dan ada manusia yang beruntung. Ini yang menjadi pangkal kita pembicaraan. Biasanya orang-orang yang beruntung ini pasti tidak menyesal dalam segala usaha, baik untuk dunianya maupun akhiratnya. Kalau dia beruntung pasti menjadi orang yang bahagia. Tapi dalam segala usahanya dan kelalaiannya, kalau dia merugi, ini adalah merupakan penyesalan. Sedangkan orang yang beruntung, orang yang tidak menyesal di hari akhir nanti, yaitu termasuk yang diterangkan dalam surah ini adalah orang-orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang berilmu, memberikan ilmu yang hak, menyarankan untuk menjalankan yang benar, dan menyuruh kepada kesabaran. Dan ini adalah sebagai bekal untuk keberuntungan bagi orang-orang yang
nanti di akhirat mereka tidak menyesal. Tapi selain daripada itu, mereka yang tidak beriman, bahkan mereka kurang atau tidak beramal soleh, kemudian juga tidak berbekal dengan ilmu, sehingga tidak bisa menyarankan kepada yang hak atau untuk menegakkan dirinya sebagai untuk menjalankan yang hak pun dia tidak tahu. Nah, ini yang kemudian nanti di hari akhir pasti dia akan menyesal, karena waktu itu dia punya kesempatan, punya waktu, dan punya bekal untuk melaksanakan apa yang diwajibkan kepadanya seperti menjalankan ibadah atau menuntut ilmu. Jadi ini adalah sebagai pangkal. Dan di hari akhir nanti banyak Allah menerangkan tentang orang yang menyesal. Yang pertama dalam surah An-Naba, yaitu bagi orang kafir, dia menyesal, kuntu ya laitani kuntu turaba. Dia menyesal, sebaiknya lah dulu aku ini tanah saja, katanya. Yang kedua, orang-orang yang diberikan kitabnya di sebelah kiri. Nah, ini mungkin dia kurang beramal, tidak menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk beramal soleh. Dan ini menjadi orang yang menyesal ketika mereka mendapatkan kitabnya di sebelah kiri. Wa amma man utiya kitabahu bisimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabi. Kalau seandainya kitab ini tidak diberikan saja kepadaku. Ini penyesalan bagi orang-orang yang mereka mempunyai kesempatan untuk beramal soleh sebanyak-banyaknya, tapi waktu itu tidak digunakan untuk beramal soleh. Terlebih bagi orang yang berilmu, orang yang berharta, orang yang sehat, dia punya kesempatan, dia punya waktu, dia punya potensi untuk berbuat kebaikan, tapi tidak dilaksanakan untuk berbuat baik, pasti nanti di hari akhir akan menyesal. Dia mendapatkan kitabnya di sebelah kiri. Barangkali ini hanya sebagai pembukaan, yaitu bagi orang-orang yang menyesal di hari akhir nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sedikit pemaparan Ustadz kita tentang penyesalan di hari kiamat. Namun di sini yang diminta itu sesuai dengan poinnya itu, pokok bahasannya adalah salah di dalam memilih Tuhan. Maksudnya sewaktu di dunia dia salah mencari sesembahan. Padahal yang sepatutnya disembah itu, yang dijadikan sebagai Tuhan adalah Allah Subhanahu wa taala, kan tetapi justru makhluk atau benda lain yang dia buat sebagai sesembahan. Ininya sebagai penekanan untuk kita membahasnya. Itu terlalu luas tadi sampai kita membahas tentang amal soleh itu, ya. Jadi kita minta lagi kepada Ustadz kita yang sebelah kanan untuk lebih menekankan kepada salah memilih Tuhan. Untuk itu kepada Ustadz kita yang sebelah kanan disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya yang lebih ditekankan itu adalah salah memilih Tuhan ini. Banyak orang Islam di zaman sekarang ini karena merasa sulit mencari kehidupan ekonomi, jadi melihat orang-orang yang tidak pernah ke masjid sukses, kaya raya, jadi mereka terpengaruh. Artinya banyak orang berpikiran tidak sholat, tidak baca Al-Quran, bisa juga jadi orang kaya. Itu yang lebih kaya daripada orang yang rajin sholat, yang rajin membaca Al-Quran. Itu menurut saya pendahuluannya. Jadi pokok pembahasan yang pertama ini, salah memilih Tuhan. Artinya kita orang Islam ini
supaya jangan sampai ada kita yang sudah Allah berikan karunia berupa iman dalam kolbu kita, yang bahwasanya Allah katakan wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat innalahum tajri min tahtihal anhar. Bahwasanya kalau ada iman dalam hati kita yang kita perjuangkan dan kita mau beramal soleh, pasti Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Artinya jangan sampai kita yang sudah Allah titipkan iman melalui nenek kita sudah Islam, ayah kita Islam, ibu kita Islam, agama kita Islam, kita bisa menjadi murtad, berubah agama karena pengaruh dunia ini, ancaman ekonomi yang miskin, ya, sulitnya mencari lapangan kerja. Kita mau merubah keimanan kita untuk menyembah Tuhan yang lain selain Allah. Itu yang ingin saya sampaikan, bahwasanya salah memilih Tuhan ini sebenarnya bukan ditujukan kepada orang non muslim aja, tapi kepada kita orang Islam. Jangan sampai kita terpengaruh kepada megahnya dunia hingga kita mau berpindah agama. Baik itu memilih jodoh misalnya, gara-gara cantiknya seorang wanita kita mau menukar agama kita dengan agama orang lain. Jadi salah memilih Tuhan ini adalah jangan sampai kita murtad atau mengutamakan kepentingan dunia. Itu yang akan menjadi pembicaraan. Mungkin itu yang ingin saya buka dalam pokok pembahasan salah memilih Tuhan ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz kita yang sebelah kanan, bahwa beliau menyampaikan salah memilih Tuhan yaitu bukan untuk orang kafir saja, tetapi orang Islam pun salah dalam memilih Tuhan. Maknanya di sini barangkali adalah kemusyrikan atau mensekutukan Allah dengan jabatan, pangkat, harta benda. Jadi untuk sedikit lagi mempertajam tentang salah memilih Tuhan ini, kita minta lagi saudara kita yang di sebelah. Terima kasih pada Bapak saudara-saudara sekalian. Dalam hal ini adalah kenapa orang salah memilih Tuhan. Yang pertama yaitu orang salah memilih Tuhan adalah orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Karena menurut perkiraannya apa yang dia lakukan itu sudah baik menurut dirinya. Karena dia memperturutkan hawa nafsunya, sebagaimana disampaikan kawan kita tadi, dia mengikuti arah hidupnya ke sana. Karena tadi menengok orang senang ya. Bagaimana kita juga bisa menjadi senang. Sehingga apa yang dilakukan itu tidak menurut syariat yang telah disampaikan Allah dan Rasulnya. Sehingga melencenglah kehidupannya. Makanya sampai dia di hari kiamat nanti timbul penyesalan. Kenapa saya dulu tidak menurut apa yang disampaikan Allah dan Rasul? Kenapa saya dulu menurutkan apa kehendak hawa nafsu saya? Sehingga timbul penyesalan di sana. Kalau sudah di hari kiamat timbul penyesalan, artinya penyesalan itu tiada berguna. Begitu juga dia memilih teman. Karena temannya ini kaya, temannya ini seorang pengusaha. Dia tidak menghiraukan ajaran yang dibawakan Allah dan Rasulnya. Sehingga dia berbuat sekehendak hatinya, yang halal dan yang haram tidak dia mau tahu,
sehingga dia menurutkan apa yang dikehendakinya, maka tersesatlah kehidupannya, maka di hari akhir nanti akan timbul penyesalan yang tiada berguna. Mudah-mudahan penyesalan itu hendaknya datang di awal, bukan di akhir. Mudah-mudahan dengan penyesalan itu kita kembali ke jalan yang benar. Mudah-mudahan dan insya Allah. Demikian dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paparan Ustadz kita tentang salah memilih Tuhan. Yang jelas bahwa yang bisa kita jadikan dasar atau sebagai dalil tentang salah memilih Tuhan itu pun seperti dalam surat yang pertama itu surat Maryam, iya kan? Dan juga ini pun bisa juga dalam surat-surat yang lain seperti Inna anzarnakum adzaban qarib. Yauma yazulul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, sebagaimana sampaikan saudara kita tadi bahwa orang yang salah memilih Tuhan itu, bahwa dia menyangka itulah sesembahan yang sebenarnya yang bisa membimbing menolong dia. Ternyata setelah di akhirat dia telah melihat apa yang dia perbuat itu yang dilakukan dengan tangannya dalam hal penyembahan, maka disitulah tumbuh penyesalan. Ternyata dia salah memilih Tuhan atau memilih sesembahannya. Saya rasa untuk poin pertama ini salah memilih teman, salah memilih Tuhan sudah bisa kita ambil nanti sedikit untuk disampaikan. Namun nanti kita minta kepada ketua kita untuk memberikan wejangan yang lebih pas kiranya untuk poin yang pertama ini. Yang kedua adalah poin tidak mengambil atau menjadikan Rasulullah sebagai ikutan. Jadi untuk itu kita minta kepada ustadz kita yang warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah dalam memilih teman. Salah tidak memilih jalan Rasulullah SAW. Kita tahu Rasulullah itu adalah panutan kita, uswatun hasanah yang harus kita tiru. Apapun kita lakukan di dunia ini, ibadah tidak ikut cara Rasulullah itu tertolak, mardut. Jadi amalan ikut cara Rasulullah SAW. Jadi kalau ada orang tidak ikut Rasulullah SAW, maka dia akan celaka. Gantinya dia nanti kemigit jari. Bahkan menurut tafsir para ulama kita, bukan jari, bahkan tangan digigitnya. Ada ayat mengatakan dalam surat Al-Furqan ayat 7. Ayat 27. Yang mengatakan wa yauma ya'uddu zalim ala yadihi. Kepada hari kiamat nanti orang zalim menggigit jarinya dari tangannya, yaqulu, dia berkata, ya laitani, alangkah baiknya attakhaztu, aku mengikuti ma'ar rasul sabila, ikut jalan Rasul yang benar. Ini orang ini akan menggigit jari, menyesal tidak mengikuti jalan Rasulullah SAW. Dan juga kita tahu apapun amal kita di Rasulullah SAW itu tertolak. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang ikutku, barang siapa ikuti jalanku, sungguh dia bersamaku nanti, bersamaku. Barang siapa yang bersama aku, mana habani faqad, mantap. Barang siapa mengikuti Rasulullah SAW, berarti mencintaku. Wa man habani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mengikutiku, mencintaiku, pasti dia bersama dalam surga nantinya. Jadi para saudara, ya, kita ini apa yang kita lakukan ikut cara Rasulullah. Rasul cinta pada kita. Kalau cinta Rasulullah pada kita, Rasul menjamin pasti man kana habani kana mengingatkan kana ma'i fil jannah, pasti bersama dalam surga. Dia juga mengatakan kullu ummati dakhala jannah, kullu ummati dakhala jannah, kata Rasulullah SAW.
Seumatku masuk surga. Illa man aba. Kecuali orang yang enggan. Jadi sehingga sahabat bertanya, mengapa ya Rasulullah? Man ya aba Rasulullah, siapa yang enggan tu masuk surga Rasulullah? Ada pula orang yang enggan masuk surga, kata sahabat. Man ta'ani dakhal jannah, man aba man asani faqad aba. Barang siapa mengikuti sunnahku, sungguh dialah orang yang masuk surga. Barang siapa menentang sunnahku, dialah orang yang enggan masuk surga. Itu kepada saudara yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih kepada Ustadz Ilman yang telah memaparkan sedikit tentang salah tidak mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana disampaikan tadi, untuk sama kita dengar dan dapat juga ditanggapi dalam diskusi ini atau pada materi ini, bahwa beliau menyampaikan bagaimana kita mencintai Rasul. Kalau mencintai Rasul berarti mencintai jalan yang ditunjukkan oleh Rasul berupa sunnah kepada kita. Nanti bila mana kita tidak mengikuti, yang terjadi adalah penyesalan di akhir hari akhirat sampai kita menggigit jari karena penyesalan itu. Karena tidak mengikuti, tidak melaksanakan sunnah yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malah kita memilih jalan-jalan yang salah dalam kehidupan ini. Dan untuk itu kepada Ustadz kita yang Di dalam kehidupan ini kita senantiasa minta kepada Allah, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk jalan yang lurus atau jalan yang benar. Itu bagi orang-orang yang mereka beriman dan melaksanakan perintah Allah. Di dalam sholatnya senantiasa dia minta agar diberikan petunjuk jalan yang lurus. Dalam surah Yasin Allah mengatakan, wa ani'buduni hadza siratal mustaqim. Sembahlah aku, kata Allah, inilah jalan yang lurus. Jadi dijelaskan jalan yang lurus itu adalah jalan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala dibekali yaitu kitab Al-Qur'an dan hadis. Dari Rasul sendiri yang keluar dikumpulkan seluruh wejangannya berupa hadis, dan apabila kita berpedoman dari kedua ini yang menjadi petunjuk dalam kehidupan kita agar kita bisa menuju jalan yang lurus itu, maka hendaklah kita mengambil dua pedoman ini, yaitu Al-Quran dan hadis dalam menempuh kehidupan kita sampai menuju akhirat nanti. Oleh sebab itu, bagi orang yang tidak mengambil jalan Rasulullah, artinya mereka mengabaikan ajaran Al-Quran sekaligus mengabaikan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pelajaran atau sebagai jalan kehidupan mereka di dalam di dunia ini. Jadi oleh sebab itu, bagi setiap kita orang muslim yang mengabaikan ajaran Al-Quran, tidak mau membacanya, tidak mau mengamalkan, dan tidak mau mempelajarinya, ini adalah salah satu meninggalkan atau tidak mengambil jalan Rasulullah. Dan sekaligus hal-hal yang telah disunahkan Rasulullah itu ditinggalkan di dalam kehidupannya, maka ini adalah bagi orang-orang yang mereka itu tidak mengambil jalannya sebagaimana jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini penyesalannya tadi sudah dijelaskan bahwa mereka akan menyesal nanti di yaumil akhir ketika mereka tidak mengambil yaitu jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan termasuk mereka yang tidak taat kepada Rasul adalah orang yang ingkar kepada Allah. Ini artinya sama dengan orang kafir. Jadi ati Allah wa ati Rasul wala apabila kita tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasul, maka mereka itu termasuk orang-orang yang ingkar kepada Allah juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa tidak mengikuti jalan Rasul, artinya orang yang orang yang enggan untuk melaksanakan sunnah-sunnah beliau,
Maka nanti di hari akhirat dia akan menyesal setelah dia melihat semua catatan-catatan, perbuatan-perbuatan, pekerjaan-pekerjaan selama di dunia ini yang dilakukan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ pula kita nanti akan melihat siapa yang sebenarnya yang pantas dan patut diikuti. Ternyata yang pantas dan patut diikuti adalah baginda Rasul. Maka orang yang tidak melaksanakan, tidak mengikuti baginda Rasul, penyesalan yang tiada tara yang mereka rasakan nantinya di sana. Ini disampaikan oleh Ustaz kita. Termasuk jadi Ustaz kita tadi sebelah kanan menyampaikan bahwa mencintai. Di sini maknanya adalah mencintai Rasul. Mencintai Rasul berarti melaksanakan amanah-amanah apa yang diperintahkan oleh Rasul. Jadi siapa yang mencintai Rasul, siapa yang melaksanakan sunnah-sunnah beliau, dakhalal jannah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk poin terakhir kita masuk kepada sub pokok bahasan, yaitu salah dalam memilih teman. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator dan kita semua. Bahasan kita pada Jumat ini sangat menarik sekali. Kita membahas yaitunya penyesalan pada hari kiamat. Ada 3 subjudul yang kita utarakan nantinya. Pertama, salah milih Tuhan. Kemudian tidak mengambil jalan Rasulullah. Kemudian salah milih teman. Dan 3 sub pokok ini sebenarnya saling berkaitan sebenarnya. Karena kalau seandainya kita mulai dari tidak mengambil jalan Rasul, berarti jalan Rasul itu maksudnya adalah tentu ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, kalau seandainya kita mengambil salah memilih teman, contoh ilustrasi yang demonstrasi yang sering kita lihat di media sosial, contohnya salah satunya adalah ada kemarin Ustaz Dasan Latif mendemonstrasikan ada kulit kambing yang sudah disamak, kemudian dibikin bungkus Al-Quran. Nah, jadi ketika dia kulit kambing ini menyatu dengan Al-Quran, maka diambil, dicium, kemudian setelah dicium dibaca, kemudian ditaruh lagi di tempat yang mulia. Tapi ketika kulit kambing ini berteman dengan drum, maka dipukul orang terus. Apalagi yaitunya dibikinkan alat musik atau istilah orang Minang tabuh. Jadi dipukul. Nah, jadi maka ini sangat memilih teman ini adalah salah satu menentukan jalan kehidupan kita juga sebenarnya. Jadi makanya ketika kita memilih teman yang baik, tentu insya Allah kita akan baik. Tapi ketika kita memilih teman yang tidak baik, maka tentu kita juga tidak baik. Maka salah satu demonstrasinya itu adalah kulit kambing. Jadi kulit kambing ketika dijadikan bungkus Al-Quran, kulit Al-Quran, maka dia akan mulia. Tapi ketika kulit kambing ini berteman dengan drum, maka dia akan dipukul lah. Mungkin 5 kali dalam sehari semalam dipukul. Nah, jadi para satis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis, ada hadis ya riwayat Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah, ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum min may yukhalil. Ini hadis riwayat At-Tirmizi. Kata Rasulullah, seseorang itu sesuai dengan agama temannya. Karena itu hendaklah siapapun dari kalian memperhatikan dengan siapa ia berteman. Nah, jadi maka sekarang ini kita hati-hati, karena bahasan yang kedua tadi adalah salah
bukan, tidak mengambil jalan Rasulullah. Nah, dalam surah Al-Furqan itu kan ada penyesalan sekelompok manusia, kenapa saya dulu tidak ikut dengan Rasul. Kalau saya ikut dengan Rasul tentu saya selamat, kan gitu dalam surah Al-Furqan ayat 27 dan 29. Nah, sekarang kita mungkin generasi yang mutakhirin, ya. Tapi kita dicintai oleh Rasulullah, karena dalam sebuah riwayat dijelaskan Rasulullah termenung kemudian berlinang air matanya, kemudian dia terucap dari mulutnya, saya rindu dengan saudara-saudaraku. Nah, yang dimaksud oleh Rasulullah itu adalah orang-orang yang tidak pernah berjumpa dengan Rasul, tidak pernah hidup semasa Rasul, tapi mau beriman dengan Rasulullah SAW. Mungkin insya Allah kita yang hadir inilah pada pagi hari ini. Kita tidak pernah berjumpa dengan Rasul, apalagi hidup semasa Rasul. Dan kita tidak termasuk juga ulama salaf, ya, karena kita ini adalah mutakhirin. Nah, tentu yang dimaksud dengan jalan Rasulullah itu adalah ajaran Rasulullah SAW. Nah, yang sangat kalau saya melihat sekarang ini masalah akidah yang sangat kita khawatirkan sekali. Padahal sebenarnya kalau kita membuka Al-Quranul Karim, itu surah yang pertama itu kita lihat adalah Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah itu sebenarnya akidah. Karena Al-Fatihah itu dimulai dengan kalimat Alhamdu sebenarnya. Nah, Alhamdu itu artinya segala yang dipuji. Siapa dia? Lillahi Rabbil Alamin. Siapa dia? Ar-Rahmanir Rahim. Siapa dia? Maliki Yaumiddin. Nah, realisasinya dalam kehidupan adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka yang kita minta itu adalah ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi artinya inilah jalan yang diajarkan Rasul itu sebenarnya adalah siratal mustaqim, itulah sebagaimana yang dikatakan oleh Ustaz kita tadi dalam surat Yasin, ya. Nah, jadi jalan yang betul itu apa? Tentu jalan yang sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan akidah yang betul dan benar. Nah, maka sekarang ini banyak akidah yang diselewengkan. Jadi apalagi yaitunya orang-orang yang mengaku dia salaf, padahal sebenarnya rujukannya tidak salaf. Rujukan kitabnya tidak salaf. Ini salah besar. Kalau dia mengaku salaf, berarti rujukan kitabnya harus salaf. Ini rujukan kitabnya tidak salaf. Bahkan yaitunya ada salah satu mengatakan bahwasanya Tuhan itu jisim. Padahal kata Imam Ahmad bin Hambali, siapa yang mengatakan Tuhan jisim itu kafir katanya. Bayangkan itu. Kafir. Ada ustaz mengatakan Tuhan itu punya tangan, tapi tangan tak sama dengan kita, tidak bisa. Ya. Nah, jadi inilah akidah-akidah yang sangat kita khawatirkan sekarang ini, akhir zaman ini. Banyak itunya ustaz-ustaz yang punya dia punya peluang di media sosial, tapi kajiannya itu adalah sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi itulah yang bisa saya sampaikan. Jadi teman ini adalah penentu bagi kita dalam kehidupan ini. Jadi kata Abi Hurairah tadi, kalau seandainya kita berteman dengan orang yang baik, maka insya Allah kita akan baik. Dan juga penentu agama kita. Demikian akhirul kalam. Bedah materi ini kita minta lagi untuk sebelah kiri menjelaskan tentang salah dalam memilih teman atau salah memilih teman dengan orang-orang soleh. Jadi untuk lebih dijelaskan lagi kepada saudara sedikit lagi sebelum nanti disimpulkan oleh ketua bagaimana tentang pembahasan yaitu tentang menyesal di hari kiamat itu. Untuk itu kami silakan. Kalau kita bahas masalah teman ini, apakah teman itu harus manusia? Barangkali tidak. Karena yang selalu bersama kita itu bukan saja manusia, tapi termasuk HP, termasuk Al-Quran, termasuk buku-buku. Itu sebagai teman hidup yang bisa memberikan faedah kepada kita. Jadi ada kemungkinan yang bisa merusak diri kita, teman yang ada bersama kita seperti HP. Kalau kita melihat sesuatu hal-hal yang mengarah kepada menunjukkan timbulnya gairah nafsu kita,
seperti melihat paras atau melihat yang bisa menuju kepada perzinahan, ini juga teman atau HP kita itu bisa menjuruskan kita kepada jalan yang salah. Oleh sebab itu lebih banyak apabila kita ingin selamat, banyak berteman dengan Al-Quran, dengan buku-buku yang akan mengarahkan kita kepada kebaikan-kebaikan. Ini barangkali yang bisa kita arahkan, bagaimana kita memilih teman di dalam kehidupan ini yang bisa menunjuki kita kepada jalan yang benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi HP, Al-Quran dan makhluk-makhluk lain bisa dijadikan teman. Tapi satu yang jelas bagi kita barangkali sedikit saya bukan mengulas, bukan menyimpul, tidak. Yang jelas bahwa teman itu bila kita salah memilih teman akan terjadi penyesalan kelak nanti di hari kiamat. Di hari kiamat kita meminta pertanggungjawaban. Termasuk itu yang namanya setan. Dia tidak akan memberikan, dia hanya mengajak kita. Dia hanya menyeru, kenapa kita mau? Ini. Fala tulumuni walumu anfusakum. Wa ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihiyya. Jangan kamu caci maki aku, caci makilah dirimu sendiri. Jangan minta tolong kepadaku, aku tidak mampu menolong itu. Tidak ada. Jadi itulah maknanya bahwa berteman dengan setan ada makna dengan berteman salah memilih teman, akibatnya kita akan menyesal dan kita tidak bisa mempertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita meminta pertanggungjawaban, mereka akan mengelak daripada pertanggungjawaban tersebut. Demikian barangkali untuk itu kita minta kepada ketua memberikan kesimpulan daripada bedah materi yang kita lakukan atau kita laksanakan pada pagi hari yang cerah ini. Untuk itu kepada